menemani santap sahur Anda di Kompas Sahur bersama saya Francisco Donasiano. Saudara, pagi ini dalam segmen Ramadan Nusantara kita akan menyapa rekan Gufran Lama Taha di Makassar, Sulawesi Selatan dan rekan Silvian Sakia di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita akan ke rekan yang ada di Makassar dulu bersama Gufran Lama Taha di sana. Assalamualaikum Gufran, apa informasi yang bisa disampaikan dalam segmen Ramadan Nusantara kali ini dari sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Francisco dan juga saudara, ada dua informasi yang menjadi sorotan kami dari Kompas TV Biro Makassar di edisi Ramadan Nusantara kali ini. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Saudara, warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Kota Makassar mengisi waktu luang Ramadan mereka dengan membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi binaan karakter khususnya kepribadian. Selama bulan Ramadan, warga binaan pemasyarakatan mengisi waktu mereka dengan melakukan tadarus Al-Quran bersama. Selain tadarus Al-Quran juga digelar pesantren kilat bagi warga binaan pemasyarakatan. Selama 3 hari pelaksanaan pesantren kilat, warga binaan pemasyarakatan yang belum mengerti bacaan Al-Quran juga akan diajar membaca Al-Quran melalui program pendidikan Al-Quran orang dewasa atau DIROSA. Ramadan mengadakan pesantren kilat. Adapun pelaksanaan pesantren kilat dari tanggal 3 sampai tanggal 8. Pelaksanaan ini sebenarnya dikhususkan untuk warga binaan, seluruh warga binaan. Maksud dan tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan, kemudian mengerti aturan-aturan ataupun hukum-hukumnya selama melaksanakan pesantren. Boleh kita lihat bahwa pelaksanaan ini dihadirkan ustadz yang memang paham dan ahli hadis untuk bisa meyakinkan bahwa kita dalam melaksanakan pembinaan atau melaksanakan kegiatan harus tahu hukumnya. Jangan sampai nanti dalam pelaksanaan kita salah besar. Kegiatan tadarus Al-Quran dan pesantren kilat yang digelar di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar ini sebagai pembinaan kepribadian warga binaan khususnya kerohanian. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Kita ke informasi lainnya, saudara. Menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, penjualan baju koko di Kota Makassar, Sulawesi Selatan meningkat drastis. Penjualan baju koko ini didominasi oleh warga yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Pasar Butung di Makassar, Sulawesi Selatan kini mulai ramai. Warga terus berdatangan demi mencari pakaian sebagai perlengkapan untuk berlebaran. Baju koko jadi yang paling banyak dicari. Penjualan baju muslim ini pun meningkat pesat jelang lebaran. Para pembeli umumnya datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Mereka membeli baju koko tak hanya untuk digunakan, tetapi juga untuk dijual kembali di daerah mereka. Tahun ini masih stabil harganya. Nah, Ibu sini cari apa Bu? Perlengkapan lebaran, baju koko. Buat dijual apa buat pakai pribadi? Buat dijual. Hari saya lihat ini pengunjung dari daerah ya sudah luar biasa daripada hari-hari sebelumnya. Untuk hari ini ya kita bersyukur sekali karena sudah banyak pengunjung ini. Mulai pagi sampai sekarang ini. Selain baju koko, penjualan sajadah hingga songkok juga meningkat jelang lebaran. Tradisi warga yang kerap gunakan pakaian baru saat berlebaran jadi momentum penjual meraup untung besar jelang lebaran. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.